Oke, selamat malam ya. Selamat berjumpa kembali dengan saya Multi Channel Serang Banten. Ini saya lagi tes running punyanya Bapak Gusti Tarmizi ya. Gusti Tarmizi, sebentar ya. Saya lihat dulu datanya Bapak Gusti Tarmizi. Yang ada di Kabupaten Banjar. Oh iya, Kalimantan Selatan ya. Bapak Gusti Tarmizi yang ada di Kalimantan Selatan. Halo, Bapak Gusti Tarmizi yang ada di Kalimantan Selatan. Nah ya. Ini proses running ya. Tadi sudah saya tes running. Maksudnya sudah saya running selama 3 jam lah ya, 3 jam. Selama 3 jam saya isi air. Selanjutnya saya hidupkan di sini. Saya hidupkan, saya tunggu sampai 2 sampai 3 jam. Sebetulnya 2,5 jam juga udah bisa dimasukkan ya untuk esnya, 2,5 jam. Tapi memang saya ada kesibukan yang lain memang, jadi saya ini dulu lah sambil menunggu 3 jam saja dan sambil menunggu benar-benar sampai dingin seperti itu ya. Untuk dalamannya lihat di sini. Ini punyanya Bapak Gusti Tarmizi yang ada di Kalimantan Selatan ya. Gitu. Saya di sini sambil ngopi Bapak Gusti. Nih. Yang penontonnya harus ngopi dulu ya. Penonton harus ngopi dulu ya. Kalau penonton ke sini mampir saya kasih suguhin kopi sebanyak-banyaknya. Yang dekat dari Serang Banten, silakan saja mampir ya ke gubuknya Multi Channel. Perasaan terlalu kontras ini. Bentar. Jadi yang dekat yang ada di wilayah Jakarta, Depok, Karawang ya. Silakan mampir ke gubuknya Multi Channel. Kalau misalkan mau pesan, ya silakan juga ngambil sendiri juga nggak apa-apa ya. Seperti Bapak Bagja ya kemarin. Kemarin Bapak Bagja yang ada di Karawang, dia setelah mesinnya jadi, dia ngambil sendiri ke gubuk saya. Ngambil sendiri, membawa mobil pribadi ke sini. Jadi datang langsung ke sini untuk mengambil mesinnya. Setelah itu barulah dilakukan pelunasan seperti itu ya. Bapak Bagja ya, halo Bapak Bagja ya. Mudah-mudahan mesinnya bermanfaat ya, bisa memproduksi es banyak. Mudah-mudahan ya. Seperti itu Bapak Bagja. Dan Bapak Bagja juga kemarin ada agak sedikit kebingungan ya, kan kemarin pas mengetes mesinnya. Katanya, kok mesinnya mati katanya kan ya. Kok mesin outdoornya mati Mas katanya kan ya. Nah, setelah saya tanya, ininya indikatornya kedip-kedip nggak? Iya kedip-kedip lah, itu berarti artinya sudah mencapai minus 20 ya Bapak Bagja ya. Kan sudah saya sering jelaskan ya. Sudah saya sering jelaskan, kalau di sini sudah mencapai minus 20, outdoor akan mati dengan sendirinya. Jadi nggak usah khawatir, nanti juga hidup lagi seperti itu ya Bapak Bagja ya. Dan ternyata katanya setelah nunggu 5 menit sampai 10 menit katanya memang katanya outdoor hidup dengan sendirinya lagi. Lah iya emang seperti itu ya. Emang seperti itu untuk settingan sayanya. Jadi outdoor ada istirahatnya lah gitu kan, ada istirahatnya. Tidak selalu on aja, tidak selalu hidup aja, enggak ya, ada istirahatnya. Ini juga sebentar lagi dia mati dengan sendirinya. Dia sudah di minus 19,8 ya, minus 19,8. Ini udah beberapa kali nih mati ini. Dari tadi saya perhatikan di ukuran 2,5 jam dia udah minus 20, udah mati dengan sendirinya sebetulnya di minus 2,5 jam. Ya, seperti itu. Jadi ini punya Bapak Gusti Tarmizi yang ada di Kalimantan Selatan ya. Nanti setelah Bapak Gusti Tarmizi yang ada di Kalimantan Selatan, saya akan mengirim punya Bapak Haryanto ya, Bapak Haryanto yang ada di mana tadi itu ya? Bapak Haryanto, sebentar Bapak Haryanto ya. Jawa Tengah ya, Bapak Haryanto Brebes Jawa Tengah tuh. Ya, sekarang udah mati kan tuh ya. Mati dengan sendirinya kan? Nah, tuh udah minus 20 di sini. Sekarang kedip-kedip di sini indikatornya. Ini saya setting 10 menit baru hidup lagi ya. Saya setting 10 menit. Karena sangat cepat sekali untuk minus ke-20-nya sangat cepat sekali. Seperti itu ya. Jadi saya settingnya 10 menit saja, agak sedikit lama matinya, seperti itu ya. Jadi nggak usah khawatir kalau outdoornya mati dengan sendirinya. Punya Bapak Haryanto ya, Haryanto yang ada di Jawa Tengah, Brebes ya. Kalau Jawa Tengah, Brebes ya saya sering ya mengirim ke sana ya, Bapak Haryanto. Saya sering sekali mengirim ke sana, mengirim mesin ini. Jadi nanti punya Bapak Haryanto setelah mesin ini di packing ya, setelah mesin punya Bapak Gusti Haryanto di packing, barulah punya Bapak Haryanto yang akan saya langsung proses. Ya, seperti itu. Saya melihat saya memprosesnya tergantung siapa dulu pemesan yang datang gitu ya. Siapa dulu yang mengirimkan tanda jadi itu saya melihat dari tanggalnya di sini ya. Melihat dari tanggalnya karena di sini ada 5 orang, ada 5 pemesan. Saya lihat dari tanggalnya, tanggal yang paling lama itu yang saya langsung proses. Seperti itu ya, Bapak Haryanto. Jadi setelah mesin ini di packing ya, setelah punya Bapak Gusti Tarmizi yang dari Kalimantan Selatan di packing, barulah punya Bapak Haryanto ya, seperti itu saya proses. Kemungkinan besok malam juga sudah saya tes running punya Bapak Haryanto ya. Besok malam mudah-mudahan udah jadi ya, mudah-mudahan. Seperti itu. Sekarang saya akan memasukkan tuh ya, jadi seperti ini ya. Jadi nanti kalau outdoornya dia mati ya, outdoornya mati ini kan posisinya outdoornya mati ya, outdoornya. Ini dia akan turun terus sampai minus 17, sampai minus 16.
Nah, setelah 10 menit biasanya dia hidup dengan sendirinya ini ya. Nah, sekarang saya akan memasukkan dulu, ini ukuran mesin ukuran 1 kilo ya, jangan salah ya. Ini ukuran 1 kilo. Nah, untuk ukuran 1 kilo saya biasa mendesainnya seperti ini. Tuh, ini berasap ya. Ini sudah ada pembekuan es di sini, lihat di sini. Ada pembekuan es di pelatnya. Sangat cepat sekali ya dinginnya ya. Seperti itu ya Bapak Gusti Tarmiji. Ini ukuran 1 kilo ya untuk mesinnya. Kemarin saya membuatkan punya Bapak Fatoni ukuran 1 kilo ke atas ya, seperti itu. Tetapi ini saya membuatkan untuk ukuran maksimalnya 1 kilo. Lihat di sini 1 kilo ya. Nah, lihat ya. 1 kilo. Oke, itu ya, 1 kilo. Oke ya. Jadi kalau sekiranya mau membekukan es yang 2 kilo ya, itu desainannya beda lagi kalau ingin cepat. Nah, ini kalau ini kan speknya spek 1 kilo. Kalau dipakai untuk membekukan es 2 kilo, itu akan nambah durasinya ya, seperti itu. Nambah durasinya. Yang biasanya 2 sampai 3 jam, bisa jadi 4 jam ya. Ukuran membekukan ukuran yang 2 kilo ya, seperti itu ya. Jadi jangan salah, istilahnya jangan salah apa ya namanya? Salah memasukkan es, salah membuat es ya, seperti itu ya. Karena ini speknya spek 1 kilo. Seperti itu. Tetapi kalau penonton mau dibuatkan seperti punya Bapak Fatoni, dibuatkan untuk membekukan es di atas 2 kilo dan kecepatan beku yang 2 sampai 3 jam. Itu nanti bisa saya buatkan ya, seperti itu ya. Nanti bisa saya buatkan. Jadi tinggal ngomong aja di WA ya, tinggal tuliskan aja di WA untuk membekukan es di atas 2 kilo, di atas 1 kilo lah ya, di atas 1 kilo. Durasi pembekuan 2 sampai 3 jam. Itu nanti harganya bervariasi. Kalau ingin 2 jam bisa, nanti saya akan buatkan ukuran bisa agar bisa membekukan ukuran 2 jam ya, es 2 kilo ukuran 2 jam. Seperti itu. Saya masukkan 1 kilonya ya di sini. Untuk es 1 kilonya. Ini kita mulai dari jam 10 ya. Saya bulatkan saja. Karena di sini jam 10 lewat 15 menit. Tetapi saya bulatkan saja, hitung saja jam 10 ya, seperti itu. Saya masukkan dulu ini ya. Jadi mohon diperhatikan ya untuk para penonton, untuk para pemesan mesin dari saya yang sudah nyampe ke rumah, mesinnya yang sudah nyampe ke rumah. Nah, itu harus diperhatikan ukuran esnya juga ya. Misalkan ukuran ini kalau lebih kecil ukurannya, maka kecepatan pembekuannya pun akan lebih cepat lagi. Seperti itu ya. Tapi kalau lebih besar, maka pembekuannya pun akan menambah lah ya, gitu, seperti itu. Durasi pembekuannya. Ini saya masukkan ada 16, kemungkinan 16 karena memang adanya 1 galon. Seperti itu ya Bapak-bapak ya. Untuk Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ada di sana ya, yang ada di luar negeri, yang ada di luar daerah ya, yang dekat silahkan mampir ke sini, diambil sendiri juga nggak apa-apa ya, seperti itu. Diambil sendiri, wow, wow. Ini baru dimasukkan, wow, wow udah beku, ya, udah beku, lihat di sini. Baru dimasukkan ya, ini udah beku. Wow, cepat sekali ya. Ukuran 1 kilo ya ini ya, punya Bapak Gusti Tarmiji. Jadi saya membuatkan speknya spek ukuran 1 kilo. Tapi kalau mau membekukan es ukuran 2 kilo, 1 kilo setengah, itu nanti durasi pembekuannya akan nambah seperti itu. Ya, ukuran 1 kilo dia udah ada pembekuan es. Lihat di sini ya. Saya cuma hanya merendam saja di sini. Di sini dia langsung beku. Ya. Lihat di sini. Entah kenapa ini ya. Lihat di sini. Bentar. Tuh, ya. Langsung beku. Jelas nggak? Langsung beku. Ya. Baru saya celupkan saja di sini. Jangan tegang dong, nontonnya jangan tegang ya. Bapak Gusti Tarmiji, santai saja ya. Nih, saya aja sambil merokok dulu, santai dulu ya. Karena saya mendesain box ini ya, mendesain mesin ini, saya mendesainnya itu setiap malam. Jadi setiap malam saya targetnya 1 unit sudah beres. Tetapi saya menunggu rangkanya dulu. Ini rangka sudah saya buatkan, tinggal menunggu cat ya, cat kering saja. Kalau desainannya itu nanti setiap malam saya buatkan dan setiap malam sudah saya pastikan jadi 1. Setiap malam jadi 1, setiap malam jadi 1 gitu ya. Tetapi untuk tes runningnya giliran ya, tes runningnya. Tuh ya, dia di sini sudah membeku ya. Tuh. Ini banyak ini saya tumpuk ini.
Ini saya tumpuk-tumpuk ya, seperti ini hasilnya kalau saya tumpuk-tumpuk. Kalau mau sekiranya mau lebih banyak lagi nggak masalah ya. Kita kalau misalkan mau lebih banyak lagi, tinggal ini kan satu tumpuk nih ya. Nah kita tambah lagi satu tumpuk lagi di atasnya, seperti itu. Tapi nanti durasi akan sedikit nambah ya durasinya. Lihat dulu di sini untuk tampilannya ya. Punya Bapak Gusti Tarmiji ya. Bapak Gusti Tarmiji, lihat di sini ya tampilannya. Seperti ini ya Bapak Gusti Tarmiji. Ini kita lihat dari jam 10 saja ya, dari jam 10. Bentar. Lihat di sini ya jamnya 22.29. Oke. Berarti setengah 11 ya. 22.29, setengah 11. Ya, setengah 11. Oke ya. Setengah 11, setengah 12, setengah 11, setengah 12, setengah 1. Kalau mau 3 jam berarti setengah 2 ya. Kalau mau 2 jam berarti setengah 12, setengah 11, setengah 12, setengah 1 sampai setengah 1 ya. Kalau mau 2 jam. Tapi kalau mau 3 jam sampai setengah 2. Seperti itu ya. Nanti saat setengah 1 tuh hidup lagi ya. Di sini sudah hidup lagi, di sini sudah minus 16. Minus 16 dia mesin outdoor dia hidup lagi di minus 16. Seperti itu ya penonton ya. Jadi jangan heran nanti kalau sekiranya outdoornya mati, itu jangan heran, memang udah otomatis seperti itu, sudah otomatis. Setengah 11, setengah 12, setengah 1 sampai setengah 1 berarti 2 jam. Nah jadi begini ya, saat setengah 12, setengah 1, saat 2 jam lah ya, 2 jam ya. Saat setengah 1 ini kita balik saja ya. Kalau enggak, walaupun misalkan enggak dibalik, kita kocok-kocok saja, kocok-kocok seperti itu ya, digini-gini kan, digoyang-goyang. Saat waktu 2 jam, saat waktu 2 jam ataupun 1 jam setengah kita goyang-goyang. Nanti dia akan putih dengan sendirinya setelah kita goyang-goyang. Nah, setelah kita goyang-goyang putih dengan sendirinya, dia berubah putih dengan sendirinya. Lanjut, kita tutup lagi dan selanjutnya kita tunggu sampai 3 jam. Itu akan bekunya maksimal dalam 3 jam. Itu cara penggunaannya ya, penontonnya. Yang sudah memesan mesin dari saya jadi seperti itu ya cara penggunaannya. Supaya nanti dalam jangka waktu 3 jam itu akan beku dengan sempurna. Seperti itu. Ingat ya, dalam waktu 1 jam, 1 jam setengah sampai 2 jam ya, ataupun 2 jam harus dikocok-kocok ya, ataupun diaduk lah gitu, digoyang-goyang gitu kan, digoyang-goyang. Kalau enggak dibalik gitu ya, dibalik aja nggak apa-apa, dibalik. Nah setelah itu dibalik semuanya, setelah itu tunggu sampai 3 jam, itu akan bekunya akan maksimal ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Ini mau saya tunggu sampai waktu 3 jam, sampai waktu 2 jam dulu ya. Nanti setelah 2 jam saya akan membaliknya. Setelah itu baru kita tunggu sampai 3 jam ya. Ya, saya ingatkan kembali untuk para penonton, untuk para pemesan mesin dari saya yang sudah nyampe ke rumah ya, itu diwajibkan garam jangan sampai kekurangannya, garam. Dan listrik jangan sampai naik turun. Karena ada listrik yang naik turun, itu listriknya tidak stabil, maka nanti mesinnya dia nggak kuat mendorongnya ya, seperti itu. Tetapi kalau listriknya stabil, maka mesin dari saya akan lari ya, kecepatan pembekuannya akan lebih lari lagi, seperti itu. Dan yang ingin dibuatkan yang lebih cepat dari ini, bisa juga ya. Mas, tolong buatkan ukuran 1 kilo kecepatan pembekuannya 2 jam. Bisa nanti saya buatkan, tapi harganya bervariasi, harganya lebih tinggi lagi. Mas, tolong buatkan mesin yang ukurannya bisa membekukan ukuran 2 kilo ke atas, dan kecepatan pembekuannya 3 jam. Kapasitasnya sebanyak-banyaknya. Itu bisa saya buatkan. Tetapi nanti harga bervariasi, harga akan lebih tinggi lagi. Ya, seperti itu ya. Oke, kita tunggu saja sampai 2 jam. Dan nanti kita lanjut lagi setelah 2 jam. Nah ya, sekarang sudah waktu 1,5 jam ya. Mana HP-nya? Oh itu HP-nya, sebentar. HP-nya lagi dicas karena banyak sekali WA yang masuk ke sini. Ya, HP-nya lagi dicas. Bentar dulu ya. Lihat di sini dalam waktu 1,5 jam. Tadi kan 20.35 ya tadi ya. Kalau nggak salah 20.35. Sekarang 23.53. Sekarang lihat di sini 23.53. Tadi 20.35 ya. Sekarang 23.53. Berarti sekarang mau jam 12. Artinya ini sudah menunjukkan waktu 1,5 jam ya. Hasil 1,5 jam kita lihat bagaimana hasilnya. Nanti dalam waktu 1,5 jam kita balik seperti itu ya. Setelah kita balik barulah kita tunggu sampai 3 jam. Dari situlah mulai 3 jam dia sudah matang ya, seperti itu ya. Oke, sekarang kita lihat dulu untuk tampilannya. Ini dalam waktu 1,5 jam ya. Jadi kan saya sering bilang ya, sering saya sarankan
dalam waktu 1,5 jam ataupun dalam waktu 2 jam dibalik. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya. Kalau waktunya 1,5 jam. Sebentar. Hasil waktu 1,5 jam seperti ini ya, penonton. Nah, lihat di sini. Tuh, ya. 1,5 jam sudah pada putih seperti ini, 1,5 jam. Ya. Sekarang kita balik supaya pembekuannya merata. Ya. Ini sebetulnya sudah beku ini ya di sini ya tuh ya. Yang putih-putih ini sebetulnya sudah beku ya, seperti itu. Sebetulnya sudah beku. Cuman dia belum putih gitu, warnanya belum putih. Cuman hanya baru membeku saja. Ya, seperti itu ya. Yang bening-bening ini nih. Karena ini kan nggak terendam air. Jadi, kalau misalkan mau putih benar-benar putih seperti ini harus terendam air ya, seperti itu. Kita lihat, kita balik dulu ya. Jadi supaya pemesan mesin saya ini supaya tahu caranya dan supaya nanti hasilnya di rumah maksimal ya. Hasilnya. Saya kasih tahu ya semuanya. Saya kasih tahu. Segini udah jelas ya penontonnya. Segini udah jelas. Oke, ini kan masih bening nih ya, masih bening nih. Karena nggak kerendam air kan? Ya kan? Nggak kerendam. Sekarang kita balik seperti ini penonton. Kita balik seperti ini. Nah, seperti itu. Ini kan putih tuh, ya kan? Putih. Ini udah matang yang setengahnya. Kita balik seperti ini. Nah, seperti itu. Pokoknya semuanya kita balik seperti ini. Ini ukuran 1 kilo ya. Kita balik. Seperti ini. Oke. Kita balik lagi yang ini nih. Ini kan belum putih kan? Kita balik seperti ini. Nah, seperti itu. Nanti hasilnya dalam waktu 3 jam, dia bakunya sudah matang sempurna penonton. Ya. Jadi ini khusus buat pemesan mesin saya yang sudah nyampe ke rumah ya, penontonnya. Lihat di sini ini kan tuh ya, nggak kerendam ya. Ya, nggak kerendam. Hasilnya seperti itu. Nah, jadi dibalik seperti ini saja penonton. Khusus untuk pembeli mesin dari saya kasih tahu seperti ini supaya nanti hasilnya benar-benar maksimal untuk dalam jangka waktu 3 jam. Seperti itu. Nah, seperti itu penonton ya. Kita balik seperti ini saja. Begini saja sebetulnya penonton. Seperti itu. Nah, seperti ini, dibalik. Kita balik sampai yang di sini juga sama. Ya, sampai ujung sampai sini. Kita balik. Yang ini juga sama, pojok ini. Ya, seperti itu. Ini juga sama, belum kita balik. Nah, ini sudah beku kan ya semuanya ya. Semuanya sudah beku, cuman dia belum apa namanya ya, belum putih. Bekunya belum putih karena tidak terendam air. Seperti itu penonton. Ya, seperti itu ya. Biarkan saja seperti ini. Usahakan dia terendam air seperti ini ya. Usahakan. Nah, seperti itu. Usahakan. Nanti dalam waktu 3 jam dia matangnya sempurna penonton. Ya. Khusus untuk pembeli mesin dari saya silakan. Jadi begini caranya. Cuman begini saja kan? Kan mudah kan ya penonton ya? Mudah sekali penonton. Oke. Dibalik seperti ini doang. Aduh, dingin sekali penonton sayanya ini. Tangannya. Apalagi malam-malam seperti ini ya. Udah mau cuacanya dingin, kalau malam kita megang-megangnya seperti ini. Tambah aja tambah dingin. Ya, seperti itu ya. Ini punya Bapak Haryanto lagi. Punya Bapak Gusti Tarmiji ya, Gusti Tarmiji. Seperti itu ya. Bapak Gusti Tarmiji, lihat di sini ya. Hasil 1,5 jam seperti ini bekunya. Ini ukuran 1 kilo. Ya. Ditumpuk juga nggak masalah ya, seperti itu. Ukuran 1 kilo hasilnya seperti ini. 1,5 jam ya, Bapak Gusti Tarmiji ya, yang ada di Kalimantan. Lihat di sini ya. Nah, usahakan semuanya terendam. Seperti ini. Nah, seperti itu ya. Cuman tinggal membalik seperti ini saja sebetulnya. Jadi, setelah seperti ini ya kan, ini kan udah penuh nih, ya penuh banget kan? Ya, hasil 1,5 jam seperti ini penuh banget. Nah, sekarang kita tunggu lagi sampai pada meletok seperti ini ya. Tuh ya, pada meletek ya. Hasilnya. Sekarang kita tunggu sampai 1,5 jam lagi, ya seperti itu. Tunggu 1,5 jam lagi. Oke, sebentar ya. Saya fokuskan dulu kameranya. Bentar. Nah, jadi saya mau nerangin lagi ya. Buat Bapak Gusti Tarmiji. Ini mesin punya Bapak Gusti Tarmiji ya, seperti itu ya penonton ya. Jadi nanti selanjutnya saya akan memproses mesin punya Bapak Haryanto ya, yang ada di Jawa Tengah. Bapak Haryanto yang ada di Jawa Tengah. Setelah proses ini ya, setelah proses tes running yang ini. Oke. Sebentar dulu, saya lihat dulu. Ini punya Bapak Gusti Tarmiji dan punya Bapak Haryanto nanti setelah tes yang ini ya. Kemungkinan besok malam sudah bisa tes running punya Bapak Haryanto ya. Punya Bapak Haryanto yang ada di Jawa ya, kemungkinan.
Jadi seperti itu penonton ya. Buat para pemesan mesin dari saya, jangan sampai salah untuk cara membekukan esnya. Supaya ya saya mas sebetulnya ya apa ya, supaya pemesan dari saya itu nanti hasilnya itu memuaskan gitu ya. Saya pengennya itu kan mesin dari saya, mesin apa yang saya buat di sini di mesin ya. Apa yang pemesan dari saya tuh belinya di saya kan istilahnya ya. Saya pengennya nyampe ke rumah itu hasilnya maksimal penonton. Hasilnya. Jadi hasil yang maksimal itu seperti ini ya. Caranya seperti itu. Ini punya Bapak Gusti Tarmeji yang ada di Kalimantan Selatan ya. Kalimantan Selatan, halo ya Bapak Gusti Tarmeji. Dan nanti selanjutnya punya Bapak Haryanto. Mana Haryanto ya. Kemungkinan punya Bapak Haryanto besok malam sudah bisa tes running ya. Yang ada di Jawa Tengah Bapak Haryanto. Dan ada lagi ada beberapa pemesan ini. Bapak Haryanto, Bapak Gusti Tarmeji ya, dan Bapak Hendrik. Halo Bapak Hendrik. Ya Bapak Hendrik, dan ada lagi Bapak Tohari ya. Halo Bapak Tohari ya. Bapak Tohari. Ini di berbeda-beda ya, berbeda-beda daerah. Dan Bapak Irwanto ya. Halo Bapak Irwanto. Dan ada lagi satu lagi Ibu Ropiah ya. Halo Ibu Ropiah ya, seperti itu ya. Nanti setelah mesinnya akan diproses, mesinnya akan dites running, nanti saya sebutkan namanya ya, seperti itu. Ini baru saya sebutkan namanya punya Bapak Gusti Tarmeji dulu, dan besok saya akan tes running punya Bapak Haryanto yang ada di Jawa Tengah ya. Seperti itu ya. Ini Bapak Gusti Tarmeji yang ada di Kalimantan Selatan. Oke. Jadi seperti itu penggunaannya ya. Jadi untuk mesin pemesan mesin dari saya yang sudah nyampe ke rumah mesinnya ya. Penggunaannya seperti itu. Garamnya jangan sampai kekurangan, airnya pun jangan sampai kekurangan. Usahakan airnya terendam ya. Usahakan airnya terendam. Usahakan. Dan juga usahakan juga listrik jangan sampai naik turun. Harus stabil listriknya ya, supaya mesin dari saya itu bisa lari dengan cepat. Seperti itu. Karena kalau mesinnya nggak stabil, nanti mesin dari saya tuh nggak bakalan cepat ya untuk ininya, untuk pembekuannya. Seperti itu. Tapi kalau listriknya stabil, insya Allah dia akan lari memproduksi es. Ya. Jadi tinggal 5 lagi pemesan. 5 pemesan nanti saya running besok ya, seperti itu. Untuk pemesan selanjutnya. Ini punya Bapak Gusti Tarmeji ya. Oke, kita tinggal menunggu saja sampai ini kan jam 12. Sampai jam 12, setengah 1, sampai jam setengah 11, setengah 12, setengah 1, setengah 2. Ya, setengah 11, setengah 12, setengah 1, setengah 2, sampai setengah 2 ya, sampai setengah 2. Kita tunggu sampai setengah 2 untuk menunjukkan hasil 3 jam. Sampai setengah 2 ya. Oke ya. Kita tunggu sampai 3 jam. Ini kan 1,5 jam ya saya balik, 1,5 jam. Nanti sampai 3 jam saya lihat hasilnya seperti apa. Seperti itu. Tuh lihat di sini. Kedengar di sini dari tadi udah pada meletek-meletek aja ya. Seperti itu ya. Jadi hasil maksimal itu seperti itu nantinya. Jadi jangan harus tahu ya, pemesan dari saya itu harus tahu. Pemesan mesin dari saya itu. Jadi cara-caranya seperti itu ya. Jadi kalau ada yang harus dipertanyakan, silahkan ya di SMS kan di WA kan ke WA saya ya. Silahkan saja. Mas, bagaimana caranya supaya begini? Bagaimana supaya begini gitu ya. Silahkan WA saja. Nanti saya kasih saran semuanya, saya kasih masukan supaya hasilnya lebih maksimal lagi untuk mesin yang sudah nyampe ke rumahnya ya. Ke rumah pemesan, mesin yang rakitan saya yang sudah nyampe ke rumah pemesan. Silahkan bertanya saja di nomor WA saya. Ya seperti itu ya. Nanti saya kasih tahu hasil yang paling maksimal seperti apa. Ya, oke. Dan ada lagi ya yang harus saya kasih tahu buat para penonton. Dan nanti kalau barangnya sudah nyampe ke rumah, wajib unboxing saat pembukaan paket. Ya seperti itu ya. Karena di sini kan sudah normal, sudah oke ya kan? Sudah pembekuannya juga sudah jos, sudah mantap ya, sudah cepat sekali pembekuannya. Jangan sampai nanti saat nyampe ke rumah video unboxing saat pembukaan paketnya jangan sampai tidak dikirimkan. Harus kalau enggak ya video call saja nggak apa-apa. Kalau enggak bikin video setidaknya 5 menit lah, 5 menit untuk memvideokan saat membukakan paket ya, saat membuka paketnya, membuka paket mesin ini supaya saya tahu ya kan, seperti itu. Takutnya nanti ada kesalahan dalam pembukaan paketnya kan, takutnya nanti seperti itu ya. Saya nggak mau ada kendala nantinya. Masalahnya kan di sini kan sudah normal seperti itu ya, sudah oke, sudah jos. Nah, seperti itu. Oke, kita tunggu sampai 3 jam, setengah 2 ya. Oke. Oke ya. Ini sudah menunjukkan waktu 2,5 jam ya. Kita lihat dulu untuk HP-nya. 2,5 jam. Nah ya, jam 1:14. Jam 1:14. Ya, perkiraan 2,5 jam lah ya. Jam 1:14 ya. Perkiraan 2,5 jam. Lewat 15. Kita lihat hasilnya seperti apa ya dalam waktu 2,5 jam. Karena memang menurut saya ini dari tadi udah pada meletek aja ya untuk untuk esnya di sini. Kelihatan meletek-meletek saja kedengarnya. Kita lihat saja langsung
Lihat di sini penonton ya, tuh lihat di sini. Ini dalam waktu 2,5 jam. Ini sudah matang ya, sudah panen. 2,5 jam seperti ini penonton. Tuh, kedengarkan suara pletek-pleteknya ya. 2,5 jam. Oke ya. Jadi menurut saya ini sudah matang sempurna ya, menurut saya ini sudah matang sempurna. Jadi ya sudahlah, kita angkat saja ya. Dari tadi sudah kedengarnya meletek-meletek aja soalnya. Oke. Tuh lihat ya. Tuh, kedengarkan ya suara pletek-pleteknya ya. Kedengar tuh ya. Lihat di sini, putihnya sudah putih maksimal di sini. Sudah meletek-meletek aja penonton. Jadi menurut saya ini sudah matang ya. Wajib diangkat. Kalau menurut saya sudah wajib diangkat. Kita lihat di sini. Bentar. Ya. Kedengar ya meletek-meleteknya ya. Kedengar meletek-meleteknya. Jadi ya sudahlah diangkat saja ya. Jadi dalam waktu 2,5 jam ini ya, 2,5 jam. Ya ini punya Bapak Gusti Tarmiji ya, yang ada di Kalimantan Selatan. Bapak Gusti Tarmiji yang ada di Kalimantan Selatan. Jadi sekarang saya akan mengambil es ini karena ini sudah, menurut saya sudah panen ya. Seperti itu. Oke. Lihat di sini Bapak Gusti Tarmiji ya. Sudah putih banget di sini. Sampai ke dalam-dalamnya. Tuh lihat di sini ya. Jelas kan? Di sini sudah pada pecah ya, Bapak Gusti Tarmiji ya. Dingin banget di sini, dingin. Ini kalau ada beban, Bapak Gusti Tarmiji kalau ada beban yang di sini ya minus 13,8 kalau ada bebannya. Jadi 13,8. Wow. Hasilnya kering Bapak Gusti Tarmiji, hasilnya kering banget di sini, nggak muat lagi. Tangan saya sampai merah. Aduh, kuat Bapak Gusti. Nah ya, jadi seperti ini hasilnya Bapak Gusti Tarmiji ya. Hasilnya seperti ini, lihat di sini. Tuh. Ini silau ya, terang silau. Tuh. Jadi dalam waktu 2,5 jam ini menghasilkan es sebanyak ini, ya. Dalam waktu 2,5 jam, ya. Udah pada meletek-meletek di sini aja tuh. Padahal udah diangkatin ya. Padahal udah saya angkatin, tetapi dia masih meletek-meletek aja. Ya, lihat di sini ya. Hasilnya seperti ini Bapak Gusti Tarmiji. Bentar, ini terlalu kontras ya. Nah, ini baru jelas ya. Nah, ya, ini hasilnya ya. Hasil esnya dalam waktu 2,5 jam sudah pada apa namanya ya, sudah pada matang, panen ya, sudah panen 2,5 jam seperti ini. Jadi di sini saya tidak ada, istilahnya tidak ada rekayasa, dan sejujur-jujurnya ya, sejujur-jujurnya hasilnya seperti ini ya Bapak Gusti Tarmiji ya. Semoga nanti mesin ini bisa membantu usahanya ya di rumah, semoga, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin ya. Dan semoga mesin ini ya istilahnya bisa bermanfaat ya, membantu produksi home industry ya,
home industry es batu. Ya seperti itu ya Bapak Gusti Tarmizi ya. Ini hasilnya kering Bapak Gusti Tarmizi, hasilnya seperti ini. Dalam waktu 2,5 jam. Karena menurut saya sebelum waktu 3 jam juga dia udah matang seperti ini, ya sudahlah saya angkat saja ya. Ini airnya air matang ya, airnya air matang. Jadi nggak saya cairkan lagi karena memang ini air matang. Tadi ada yang menitipkan es untuk dibekukan, ya sudah sekaligus saya untuk mengetes punya Bapak Gusti Tarmizi aja mesinnya ya. Sekaligus saya akan mengetes seperti itu. Mengetes mesinnya. Ini ada 2 galon, 1,5 galon ya, 1,5 galon kayaknya ini. 1,5 galon. Itu untuk esnya. Untuk minusnya di sini minus 14 ya, Bapak Gusti Tarmizi ya. Minusnya minus 14. Ini sangat cepat sekali ya untuk pembekuannya. Jadi untuk para pemesan silahkan ya, ini untuk pembuatan sekarang ini selalu terus meningkat ya. Untuk durasi jamnya terus meningkat. Ya di sini ya. Wow, mantap ya. Ini akan dijual karena memang ini airnya air matang, akan dikonsumsi ya, untuk dikonsumsi. Nah, setelah ini beres, setelah ini matang, kita bilas pakai air bersih ya, pakai air bersih. Nah, setelah itu baru kita masukkan ke freezer tampungan. Nah, seperti itu ya. Ini nggak usah menunggu 3 jam lagi, nggak usah ya, Bapak Gusti ya. Nggak usah menunggu 2 jam lagi, nggak usah menunggu 3 jam lagi, nggak usah menunggu ya. Langsung dimasukkan es yang baru saja. Itu es yang baru dimasukkan saja. Ini suhunya sudah sangat dingin sekali di sini airnya. Jadi setelah ini diangkat seperti ini ya, langsung masukkan es yang baru, masukkan. Berapa misalkan muatnya berapa lah gitu ya. Muatnya 30 apa muatnya 40 gitu kan. Semuat-muatnya aja dimasukkan seperti itu ya. Nggak usah menunggu 2 jam lagi, nggak usah. Langsung aja dimasukkan. Nunggu 2 jam atau 3 jam itu saat running pertama saja. Saat pengisian air garam, nah harus menunggu 3 jam ya, seperti itu ya. Nah, setelah panen seperti ini nggak usah menunggu, langsung dimasukkan aja. Ya, seperti itu ya. Oke, mungkin sampai di sini ya Bapak Gusti Tarmizi ya. Semoga video ini bermanfaat dan semoga mesin yang saya buat bermanfaat juga buat produksi home industry Bapak Gusti Tarmizi. Dan untuk besok punya Bapak Haryanto ya. Bapak siapa? Sebentar ya. Untuk besok mesin punya Bapak Haryanto ya, kalau nggak salah. Bentar, ya Haryanto. Bapak Haryanto yang ada di Jawa Tengah ya. Ini punya Bapak Gusti Tarmizi yang ada di Kalimantan Selatan. Besok saya tes running punya Bapak Haryanto yang ada di Jawa Tengah. Ya, seperti itu ya. Jadi tesnya satu persatu ya. Seperti itu ya. Ini 2,5 jam. Oke? Bapak Gusti Tarmizi oke ya. Sip ya. Semoga bermanfaat untuk mesin saya ya, yang saya rakit. Untuk tampilan dalamnya sudah tahu ya, sudah jelas ya di sini, lihat di sini. Tampilan dalam mesinnya seperti ini ya. Seperti ini tampilan dalam mesinnya. Oke? Semua saya desain seperti ini mesin-mesinnya ya. Semua saya desain seperti itu. Makanya kenapa saya desain seperti ini? Ya makanya dia supaya pembekuannya lebih cepat lagi. Seperti itu ya. Yang terpenting ini ini ukuran 1 kilo ya, Bapak Gusti Tarmizi ya. Ukuran 1 kilo. 2,5 jam sudah bisa beku. Ya, seperti itu. Ukuran 1 kilo. Oke, mungkin sampai di sini saja ya. Tes mesinnya, dan nanti besok dilanjut tes mesin punya Bapak Haryanto. Dan untuk pemesan yang lainnya yang sudah mendepekkan nanti nunggu giliran tes runningnya ya untuk pemesannya. Ada Bapak Hendrik, ada Bapak, sebentar saya lihat dulu ya. Ada Bapak Hendrik ya, yang satu Bapak Hendrik, dan Bapak Haryanto, Bapak Tohari, Bapak Irwanto, Bapak Ropiah, Ibu Ropiah, dan Bapak Gusti Tarmizi. Kalau Bapak Gusti Tarmizi yang ini ya. Ingat ya, Bapak Ropiah, Ibu Ropiah maksudnya, Bapak Irwanto, Bapak Tohari, Bapak Haryanto, dan Bapak Hendrik. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 unit lagi ya, 5 unit lagi. Sedang saya proses. Untuk boxnya sudah saya desain, saya tinggal menunggu cat kering saja. Jadi menunggu cat ini kering nih ya, catnya kering supaya benar-benar kering, baru kita masukkan box ya, supaya nggak luntur. Kayaknya seperti itu ya. Ya, jadi 5 lagi ya, 5 pemesan lagi. Mohon bersabar saja. Pokoknya setiap malam saya akan tes running untuk semua pemesan ya, giliran ya, untuk tes runningnya. Oke, mungkin sampai di sini aja ya. Salam dari saya, Multi Channel Serang Banten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.